jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin, masih di Islami Twinda. Langsung aja kita udah janji sama jamaah untuk membacakan pertanyaan lagi. Pertanyaan yang berikutnya masih dari Instagram ya. Dari @kidepai. Wah iya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, apa amalan agar hati kita dijauhkan dari sifat ria dan ingin dipuji? Karena terkadang saya suka sedekah dan membantu orang lain, tapi ada sedikit terlintas di pikiran ingin dipuji. Apa itu hukumnya Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakallah khairan kasiran Ustadz. Ustadz Maulana, mohon izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau sampaikan kepada semua untuk menghindari dari sifat ria, yang paling pertama kita lakukan membiasakan diri untuk ikhlas. Tidak mengharap balasan dari orang, tapi hanya berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, supaya kita tidak ria. Kemudian yang kedua, tingkatkan rasa syukur. Syukur itu memfungsikan sesuatu pada fungsinya. Artinya kalau kita melakukan sesuatu, ini memang fungsinya. Aku memang tujuannya diciptakan untuk menyembah Allah, untuk jadi khalifah, untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi tanamkan ini bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Bukan ketika orang berharap dari pemberian yang diberikan kepada orang lain terus berharap untuk dibalas, berarti dia merendahkan dirinya. Nah, kemudian yang ketiga, usahakan memperbanyak zikir, memperbanyak mengingat Allah. Jadi jadikan atas apa yang kita lakukan itu bukan bentuk ria, tapi bentuk ibadah kepada Allah. Sekali bentuk ibadah kepada Allah. Yang kita lakukan pokoknya dilihat tidak dilihat orang, tak ada urusan. Ini adalah bentuk ibadah saya kepada Allah, pendekatan diri kita kepada Allah. Dan berikutnya, sekali lagi, hindarkan sifat pamer. Sampai ngos-ngosan Ustadz Maulana ngejelasinnya. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan yang berikutnya. Nah sekarang dari @dinis Putri. Nah tanya dong Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, saya mau bertanya, adakah di zaman Rasulullah atau masa kekhalifahan sosok anak yang mencari nafkah dan memiliki sifat terpuji padahal dia masih kecil? Nah, ini Ustadz Abi Maki nih kalau sirah nih, silakan Abi. Ya, punten, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Subhanallah, kalau di zaman Rasulullah atau di zaman kekhilafahan atau khalifah ya, punten, apakah ada anak yang melakukan istilahnya pencari nafkah, membantu orang dan memiliki sifat terpuji? Pastinya ada. Dan langsung diberikan contoh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 8 tahun, beliau ini sudah punten membantu pamannya Abu Thalib dengan cara apa coba menggembala. Masya Allah. Menggembala, kenapa? Karena rasa pedulinya. Abu Thalib ini, pamannya ini memiliki putra putrinya atau memiliki ke-14 orang. Jadi kalau makan ini di rumah, waduh luar biasa. Maka saat itu Rasulullah di usia 8 tahun, aduh kasihan paman ya, harus menafkahi begitu banyak. Dan rasa pedulinya, langsung dia ini keluar dan mencari siapa yang kira-kira punya kambing atau punya apa yang digembalakannya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan kuntu wara al-ghanam ala darahim. Aku ini berada bersama, punten istilahnya apa? Menggembala demi mendapatkan darahim, dirham. Untuk apa? Untuk membantu siapa? Membantu daripada punten siapa putra-putranya Abu Thalib. Iya. Bukan hanya sekedar sifatnya yang terpuji, tapi kepeduliannya pun luar biasa. Ini terjadi kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kepedulian yang sangat indah, begitulah kenyataannya. Sehingga apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dengan cara menggembala, punten kita kembangkan sedikit. Dengan cara menggembala, ternyata kepedulian itu bukan hanya sekedar kepada manusia, kepada binatang pun iya. Mana yang binatang yang belum makan, mana yang dalam keadaan sakit diberikan. Maka inilah yang kejadian yang sangat indah sampai. Bukankah hadis Rasulullah SAW kalau mengatakan gurunya kepedulian siapa? Ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan ayo. Kalau kita mengatakan sekarang ini go green. Ataupun dengan mengatakan untuk tanaman penghijauan. Bukankah ini bagian daripada kepedulian Rasulullah juga kepada lingkungan? Bahkan Rasulullah mengatakan setiap helai daun yang ada itu ada sedekah buat kita apabila kita menanamkannya. Kita sudah wafat, satu daun itu satu pahala untuk orang itu. Subhanallah. Ini kepedulian, ya lingkungan. Jadi kita jangan mengatakan kepedulian itu hanya untuk perorangan kepada manusia saja. Tapi lihat kepada makhluk, lihat kepada alam. Ini adalah kepedulian yang hakiki sesungguhnya. Dan ini adalah dimiliki oleh Rasulullah sejak kecil. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita kalau misalnya cari contoh tadi buat mbaknya yang bertanya, yang gak usah jauh-jauh di zaman Rasulullah, zaman kekhalifahan.
Rasulullahnya pun seperti itu, luar biasa. Baik. Nah kita juga harus mencontoh nih dari Rasulullah nih, dari umur 8 tahun udah bisa membantu keluarganya untuk mencari nafkah. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang sama-sama yuk buat semuanya jamaah yang ada di rumah ya, kita berdoa bersama ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan anak yang soleh dan solehah ya, yang berguna bagi bangsa, negara dan agama, dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam dan juga Ustadz Jim nih insya Allah nih. Amin. Oh, iya dong. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berdoa, mau dulu dengerin Jim satu surah lagi, Jim. Surah Al-Ikhlas boleh deh. Iya, a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Nah sekarang Om Syamnya berdoa, Jim ikut ya. Robbi, ikut. Robbi, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم يا الله jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh dan salihah Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an ya Allah jadikanlah kami ahlul Qur'an keluarga Al-Quran anak-anak kami yang membaca Al-Quran menghafal Al-Quran serta berakhlak Al-Quran alladzina hum ahluka wa khassatuka ya dzal jalali wal ikram اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Coba dulu bunda, coba bunda dulu. Lagi nangis bundanya. Masya Allah. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah jangan lupa, saya mau mengingatkan kembali, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan yaitu dengan 4M ya. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menyaksikan Islam itu indah. Akhirnya saya Fadli mundur diri tapi jangan lupa besok masih ada lagi nih ya. Itu. Tema yang luar biasa, temanya Besok apa? adalah najis-najis yang diperdebatkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Jim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.